Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat pastinya ya. Oke, coba perhatikan pagi hari ini Ibu sudah ada di salah satu peninggalan sejarah kerajaan Majapahit ya. Coba perhatikan di belakang, ini adalah salah satu peninggalan sejarah Majapahit. Karena pagi hari ini kita akan kupas tuntas tentang kerajaan Majapahit. Apa saja yang terjadi dalamnya, bagaimana sejarah tentang kerajaan Majapahit. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami berkat dan pertolongan-Mu dan bersama kami sepanjang satu malam lamanya hingga pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai pembelajaran kami sepanjang hari ini. Kau berkati kami, berikan apapun yang baik, kesehatan kepada kami semua Tuhan dalam pembelajaran dari yang kami laksanakan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa berdasarkan kasih dan anugerah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, coba perhatikan di buku kalian untuk pagi hari ini di buku tematik 4 di halaman 31. Di situ kita akan menggali informasi Hayam Wuruk sebagai tokoh kerajaan Hindu-Buddha ya. Kalau kemarin yang di pembahasan sebelumnya, kalau di buku tematik kamu itu masih ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit ya, karena yang kita bahas kemarin itu adalah Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah seorang rajapati dari panglima ya, dari kerajaan Majapahit. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai siapa Hayam Wuruk sebenarnya. Nah, kalau kemarin Ibu sudah membahas mengenai beberapa kerajaan yang ada di Indonesia sejak zaman dulu ya, kemudian raja-raja yang ada atau memerintah di dalamnya Ibu sudah bahas, dan mungkin ada yang sudah membuka di Google supaya mencari informasi lainnya. Nah, untuk pagi hari ini anak-anak kelas 4, coba perhatikan, di sini Ibu sudah menampilkan slide sambil Ibu menjelaskan. Jadi sambil kalian slide yang ada, karena kalau Ibu menjelaskan secara panjang lebar ya, itu akan memakan waktu sangat lama. Jadi Ibu sambil menampilkan slide untuk pagi hari ini. Oke, anak-anak kelas 4 ya, Hayam Wuruk itu adalah salah satu seorang ya, atau salah satu raja keempat dari kerajaan Majapahit. Nah, kalau minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwa kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang terbesar yang masuk dalam sejarah Indonesia ya. Itu berdiri sejak tahun 1993 sampai 1500 sebelum Masehi ya. Nah, di mana pusat kerajaan Majapahit ya? Pusat kerajaan Majapahit itu terletak di Jawa, yaitu di bagian timur atau di Jawa Timur. Oke, coba perhatikan di slide ini. Kemudian, siapa yang mendirikan Majapahit? Majapahit didirikan oleh Raja Nuwijaya. Dia adalah seorang keturunan dari Raja Singasari. Jadi ingat itu ya, raja yang mendirikan kerajaan Majapahit adalah Raja Nuwijaya. Dia adalah keturunan Raja Singasari ya. Ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Oke, coba perhatikan di sini Ibu menampilkan beberapa ya raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit. Coba perhatikan, Ibu sudah jelaskan tadi bahwa Raja Hayam Wuruk itu adalah raja keempat pada kerajaan Majapahit ya. Nah, dikenal Hayam Wuruk ini masa kejayaan kerajaan Majapahit karena pada saat itu Hayam Wuruk yang memerintah, kemudian dia dibantu oleh seorang pati ya, didukung oleh seorang pati yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada mengeluarkan Sumpah Palapa. Jadi Raja Mada yang mengeluarkan Sumpah Palapa. Coba perhatikan di sini, Sumpah Palapa bunyinya apa? Nah,
Sumpah Palapa itu ditulis dalam bahasa Sanskerta, dan coba perhatikan ada penjelasannya berikut. Kata Gajah Mada yang menyampaikan bahwa dia tidak akan melepaskan kekuasaannya jika dia tidak menguasai 10 daerah yang dimaksud dalam penjelasan dari Gajah Mada. Nah, daerah-daerah yang dimaksud itu adalah Gurum, Seram, Tanjung Pura ya, kemudian Haro, kemudian ada Pahang, Dompu, Bali, Sunda, dan Palembang ya. Masih ada satu yaitu Temasik. Jadi pada saat kejayaan kerajaan Majapahit itu, kerajaan menjadi damai tentram dan wilayahnya sangat luas, karena itu tadi bahwa pada saat Hayam Wuruk memimpin kerajaan Majapahit ini, dia dibantu oleh atau didukung oleh Gajah Mada, di mana saat itu Gajah Mada mengeluarkan Sumpah Palapa ya. Nah, kenapa demikian? Karena coba diperhatikan di buku tematik kamu, di situ dijelaskan bahwa ada semua ya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, berbagai kegiatan ekonomi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di bidang pertanian, Hayam Wuruk memerintahkan apa yang diperintahkan: pembangunan bendungan, kemudian saluran pengairan yang menjembatani ladang-ladang baru, kemudian tempat penyeberangan yang menjembatani dua daerah yang terpisah ya. Kemudian Hayam Wuruk dikenal sering berpergian untuk meninjau daerah-daerah yang berada di wilayah kekuasaannya. Dalam kitab Nagara Kertagama diceritakan tentang kunjungan sang raja ke daerah di mana beliau menginap dan mengadakan dialog langsung dengan rakyatnya sebagai pemimpin kerajaan besar ya. Raja Wuruk pun menjalin hubungan kerjasama politik dan perdagangan dengan berbagai wilayah di Nusantara dan negeri tetangga. Nah, itulah yang dikenal bahwa Hayam Wuruk ini adalah seorang pemimpin dalam sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang menunjukkan teladan yang baik ya. Makanya pada saat itu kerajaan Majapahit, pada saat pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaannya ya, karena Hayam Wuruk ini dikenal dengan seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab, kemudian dia menunjukkan teladan yang baik ya. Nah, coba perhatikan anak-anak kelas 4. Di sini ibu akan menampilkan sedikit sejarah-sejarah tentang raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit pada saat itu. Kemudian keruntuhan Majapahit ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor politik ya, kemudian faktor agama. Kenapa pada saat itu Majapahit mengalami keruntuhan? Karena adanya beberapa faktor ya. Yang pertama itu faktor politik, kemudian ada juga faktor agama. Karena apa? Pada saat itu kerajaan Islam sudah mulai masuk ya. Makanya pada saat itu kerajaan Hindu-Buddha ini atau kerajaan Majapahit ini mengalami keruntuhan. Ya, itu salah satunya ya. Nanti kalian perhatikan. Kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah ya, peninggalan-peninggalan sejarah yang ibu akan tampilkan. Nanti kalian lihat ya, kerajaan Majapahit. Contohnya ada di situ banyak patung, candi dan sebagainya. Oke. Anak-anak kelas 4, untuk hari ini tentang Hayam Wuruk pasti kalian sudah tahu. Kalian baca sekali lagi yang ada di buku kalian tentang Hayam Wuruk. Kenapa dia diceritakan dalam kisah ini? Karena bentuk keteladanannya yang sangat bisa dicontoh ya. Bagaimana dia memimpin kerajaan pada saat itu dan bagaimana dia bekerja sama dengan seorang rajapati yaitu Gajah Mada ya, sehingga kerajaan yang dia pimpin mencapai masa kejayaan. Jadi untuk pagi hari ini kita membahas mengenai kerajaan Majapahit dan siapa-siapa yang memimpin kerajaan Majapahit pada saat itu. Itu yang harus kalian tahu ya, anak-anak kelas 4. Nah, untuk hari ini anak-anak kelas 4, ibu tidak memberikan tugas sama kalian, tapi anak-anak kelas 4 mari kalian mempelajari tokoh-tokoh sejarah yang ada di Indonesia ya. Baru kalian harus tahu bahwa misalnya tokoh yang dikenal dengan Ayam Jago itu pada saat itu memimpin kerajaan apa. Karena suatu saat ibu akan memberikan tugas ya,
Ibu akan memberikan tugas tentang toko-toko yang ada di Indonesia pada saat itu dengan kerajaan-kerajaan yang dipimpin ya. Jadi untuk hari ini anak-anak kelas 4 bukan tidak ada tugas ya, tapi ibu memberikan penugasan membaca ya. Siapa tahu nanti ibu video call satu persatu baru ibu tanya, ya ibu nggak tahu. Pokoknya pelajari ya. Oke. Anak-anak kelas 4 atau ibu chat pribadi, kalian akan menjawab. Terserah ibu ya. Nah, itu tugas dari ibu supaya kalian bisa mempelajari, karena kalau ibu hanya memberikan tugas tulis-tulis bisa saja, tapi kalau kalian membaca itu akan menambah wawasan kalian. Jadi siap-siap saja, siapa tahu ada kuis dari ibu, kuis tiba-tiba melalui chat ya, meskipun itu HP orang tua bisa saja ya. Dan kalau kamu hiraukan, kamu tidak menjawab, berarti tidak mendapat nilai. Jadi perbanyak membaca hari ini. Ibu nggak tahu hari ini kah ibu akan memberikan kuis tersebut atau besok, ibu nggak tahu ya. Oke, sekian untuk pagi hari ini untuk kelas 4. Semoga kalian bisa mempelajari atau bisa memahami apa yang ibu sudah jelaskan pagi hari ini. Sekian dari ibu ucapkan selamat pagi, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Dadah.